Baik ya, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat siang untuk semuanya. Oke, mudah-mudahan pada siang hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan di hari ini. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir di sini, yaitu dari Kampus Kendal yang sudah hadir 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Selamat siang untuk mahasiswa di Kampus Kendal. Terima kasih untuk Mas Ahmad Febrianto yang sudah hadir lewat Zoom, dan Hariska terima kasih sudah hadir juga lewat Zoom, dan terima kasih kepada Anda semua yang hadir di sini, di depan saya di sini yang di 605 cukup banyak sekali yang hadir di sini pada siang hari ini. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita kemarin, yaitu adalah minggu yang kelima. Hari ini saya akan bahas mengenai percabangan lanjutan. Saya share dulu ya. Logika dan algoritma pada pertemuan ke-6 di sini adalah percabangan atau if ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai percabangan ini. Bahwa di mana percabangan itu adalah sesuatu yang lumrah dan merupakan kontrol pemrograman yang akan selalu ada. Yang akan selalu ada ketika nanti Anda akan belajar yang namanya pemrograman. Ketika Anda belajar yang depannya ada judulnya pemrograman, pasti Anda akan dikenalkan namanya struktur percabangan. Nah, ini karena ini merupakan dasarnya. Ketika nanti akan belajar tentang pemrograman web, pasti diajari tentang struktur program ini yang namanya kontrol program, yaitu percabangan. Begitu juga ketika Anda belajar Android, itu pasti diajari tentang ini. Ketika Anda belajar sistem pakar, akan diajari tentang percabangan ini, seperti itu. Karena percabangan ini merupakan dasar-dasar daripada pengembangan sebuah aplikasi pemrograman. Nah, dengan dasar-dasarnya ini sudah memahami, nanti ke depan sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kalau di dasarnya ini belum memahami, nanti ketemu lagi ya tambah rumit lagi seperti itu. Karena untuk pembelajaran di sana yaitu sekilas langsung dilanjutkan, dianggap sudah mengerti, sudah pernah dapat, yaitu mengenai yang namanya percabangan ini. Jadi jika ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan seperti itu. Yang namanya percabangan seperti itu. Ya. Logisnya kan mudah ya, ibaratnya suatu jalan, kita berjalan di satu kehidupan kita, pasti begitu kita jalan di situ ya, pasti yang namanya ketemu kita namanya adalah namanya perempatan ya, atau pertigaan seperti itu. Itu yang disebut dengan percabangan. Kita akan belok ke kiri ataukah belok ke kanan ataukah kita akan lurus seperti itu, tergantung daripada pilihan yang akan kita jalani seperti itu. Nah, di dalam bentuk pilihan itu kan tidak mungkin ketiga-tiganya kita akan jalani kan gitu kan. Tidak mungkin kan, Anda akan berjalan, begitu ketemu di simpang akor, jalan ke kiri, ke kanan, dan ke tengah. Kecuali Anda sakti, bisa membelah diri menjadi 3. Nah, itu bisa jalan ketiga-tiganya gitu ya. Tapi kan tidak mungkin seperti itu, logika seperti itu. Berarti kita harus memilih satu, saya ke belok ke kiri, ke kanan, ataukah lurus seperti itu. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat mengerti dan memahami, mengenal struktur yang namanya if, atau alternatif daripada percabangan yang kita kenal dengan nama case yang dapat digunakan dalam pemilihan. Kemarin juga sudah saya jelaskan mengenai percabangan ini, kita bisa menggunakan percabangan dengan menggunakan if ya, bisa menggunakan dengan case. Case ini sebagai alternatif seperti itu. Kedudukannya tetap lebih tinggi yaitu if. Karena apa? Semua permasalahan yang ada di case dapat diselesaikan oleh if, tapi kalau semua permasalahan yang ada di if tidak dapat diselesaikan dengan yang ada di case. Case tidak bisa memberikan rentang dengan 2 seperti itu. Kalau di if masih ada rentangnya seperti itu. Ya and atau or itu tidak dikenal di dalam case, tetapi di dalam if bisa dikenali seperti itu. Mahasiswa mengerti dan dapat memahami konsep kondisi dan aksi dalam struktur pemilihan. Jadi kita bisa memahami betul apa yang dimaksud dengan kondisi percabangan ini dan aksi yang akan kita lakukan. Mahasiswa mampu dan dapat menerapkan pemilihan dalam menyelesaikan berbagai kasus. Jadi harapannya di sini dengan adanya percabangan itu tadi, entah itu percabangannya 2, 3, 4, 5 atau percabangan majemuk yang lebih dari 2 seperti itu ya, sudah tidak ada masalah lagi karena sudah memahami dengan betul. Oh,
Kalau kita menggunakan ini berarti if yang kita gunakan sebanyak ini. Kalau saya menggunakan ini sebetulnya if-nya adalah seperti ini. Nah, percabangan itu hanya ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan yang tahu adalah nanti ketika kita terjun ke lapangan. Ya, kalau kita belum terjun ke lapangan ya kita tidak akan bisa paham seperti itu. Karena ini adanya di kasusnya. Kasusnya akan tentunya akan berbeda-beda ketika kita menghadapi di lapangan. Bisa saja nanti bentuknya seperti itu. Dan cara mengerjakannya pun juga akan berbeda-beda. Contoh sederhana kemarin saya sudah sampaikan yaitu mengenai sederhananya apa? Ketika kita membeli tiket kereta api. Tiket kereta api saja masih dibatasi dengan beberapa hal. Yaitu apa? Ketika kita membeli tiket kereta api tidak mungkin langsung beli Pak tiket kereta api, ya udah harganya 100.000, kan tidak demikian. Maka Anda memilih yaitu jurusannya mau kemana, tujuannya kemana. Kalau tujuannya ke Surabaya, Jakarta maupun Bandung tentunya harganya akan berbeda karena menentukan jaraknya. Di samping itu posisi kelas juga akan berbeda. Kelas eksklusif, pelayanan yang cukup mewah, ya tentu akan berbeda kalau dibanding dengan kelas ekonomi. Apalagi kelas yang namanya bonek. Kan gitu kan? Ya. Terus apalagi yaitu kalau dulu masih ada yang namanya itu kita membatasi antara dewasa dan anak-anak. Ya, ketika Anda masuk ke suatu pertunjukan, sekarang kan anak sudah tidak diukur lagi tapi diukur dengan ketinggian. Kalau tinggi anak itu sudah di atas 100 di atas 65 berarti bayar penuh, kan gitu kan. Anda masuk di suatu ya, pertunjukan di situ ya. Kalau anak anak tingginya di atas 65 sudah bayar penuh. Tapi kalau anak-anak yaitu bayarnya kan berbeda, gratis atau setengahnya seperti itu. Itu yang kita kemarin yaitu pembelian tiket masih ada. Kalau sipil atau tentara atau TNI itu bayarnya juga berbeda. Itu contoh yang untuk tiket. Terus penggajian kemarin juga sudah kita bahas, gaji berdasarkan golongan tertentu. Kalau gajinya itu golongan A gaji pokoknya sekian, golongan B gaji pokoknya sekian, golongan C sekian, golongan D sekian. Itu kemarin kita membahas tentang gaji. Terus ada lembur ya, lembur gaji ya. Kalau karyawan itu kerjanya di atas 40 berarti dia lembur. Kalau kurang dari 40 dia tidak lembur. Tetapi tidak boleh negatif. Jadi coba kemarin bisa? Ada yang sudah nyoba? Ya. Sudah ada yang nyoba? Bisa enggak? Ya nggak tahu Pak karena belum dicoba. Kemarin kan prinsipnya gitu tak? Ya kan nggak ada masalah kalau tidak dicoba. Seberat apapun pekerjaan itu akan menjadi ringan manakala tidak dikerjakan. Kan gitu toh? Nah, itu. Nah. Oke. Materi pokok yaitu percabangan tersarang. Terus percabangan case out ya, case out dan if then. Apa yang dimaksud dengan tersarang? Kemarin kita sudah bahas ya, percabangan belum ya, tersarang. Tersarang itu sama halnya dengan percabangan di dalam percabangan. Paham ya? Di dalam percabangan ada percabangan. Kalau peta umpet kayak loh. Kita masuk ke satu lorong, di situ ada jebakan lagi, ada lorong lagi, masuk ke lorong di situ ada lorong lagi yang banyak seperti itu loh. Jadi di dalam percabangan ada percabangan gitu loh. Nah, nanggone film Hidayah jenenge di dalam perselingkuhan ada perselingkuhan gitu loh. Nah itu ya, ketemunya di Hidayah itu loh. Nah, itu. Dulu filmnya seperti itu. Percabangan kemarin kita sudah bahas bahwa percabangan adalah bentuk penyelesaian aksi yang dilaksanakan berdasarkan kondisi yang ditentukan. Biasanya aksi yang diberikan terdiri lebih dari satu aksi ya. Pada bagian program yang kompleks kadangkala terdapat percabangan di dalam percabangan atau percabangan tersarang. Kita akan bahas yaitu yang ketiga ini adalah percabangan tersarang, yaitu percabangan di dalam percabangan. Hal semacam itu wajar dan lumrah seperti itu. Ketika Anda berangkat ke kampus, Anda keluar dari rumah Anda, begitu masuk ke jalan lurus, di situ ketemu percabangan. Nanti ketemu percabangan lagi kan? Apa jalannya cuma satu itu kan? Nggak mungkin. Kemudian ada percabangan kembali dan ada percabangan kembali. Kalau dihitung mungkin percabangannya lebih dari 10 kan gitu ya. Jenis percabangan yang digunakan adalah percabangan tersarang, ada percabangan if ya. Kita gunakan if atau dengan menggunakan case out. If tersarang adalah satu pilihan di dalam pilihan yang lain atau dalam satu kondisi masih ada subkondisi yang lain. Jadi dalam percabangan masih ada percabangan yang lain. Jadi percabangannya di situ banyak. Semakin banyak percabangannya dari tingkat kerumitannya juga semakin tinggi. Karena untuk menjaga hubungan di atas itu dengan yang di bawahnya itu kan menjadi sulit.
gitu loh. Ya. Kalau model zaman dulu, sekarang enggak. Kalau Anda punya pacar satu itu tidak ada masalah gitu loh. Karena datangnya pas malam minggu nggak akan bentrok seperti itu. Kalau Anda punya pacar 7, nah itu kan harus betul-betul diatur jadwalnya seperti itu, jangan sampai bentrokan gitu kan. Nah, sekarang sudah tidak ada model seperti itu malam minggu ngapeli pacarnya. Oh, masih ada? Sekarang sudah pakai HP, ngapelin pakai HP barat ya. Kalau dulu kan modelnya seperti itu. Ya, masih ada model seperti itu. Kalau sekarang enggak ya. Nah, contoh langsung saja supaya paham di sini ya, supaya di sini paham, di situ ya. Bentuknya seperti ini. Kok nggak ada ini ya? Wah. Apa? Nggak ada gambarnya, itu biasanya ada gambarnya ini, nggak ada gambarnya ini. Saya sebentar. Saya sebentar ya, mestinya ada gambarnya, kita cari dulu. Sorry nih, berarti PowerPoint-nya tadi salah itu. Salah bukanya ya. Sama tadi. Nah, ini struktur if di dalam if. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Jika satu kondisi A ini terpenuhi, ya, jika suatu kondisi A ini terpenuhi, maka jalankanlah di sini. Di sini belum selesai menjalankan, sudah ada kondisi lagi. Jika kondisi A ini terpenuhi, jika kondisi X-nya terpenuhi, jalankan pernyataan satu. Jika tidak, uji lagi, jalankan pernyataan yang kedua. And if di sini else, jalankan pernyataan yang B. Ini yang kondisi A tadi. Jadi di dalam if itu masih ada percabangan kembali seperti itu. Ini bentuk strukturnya seperti itu. Nah, nanti penulisannya supaya ini tidak, ini agak sedikit maju supaya mudah. Jadi di sini if kondisi yang pertama, di sini ada if kondisi yang 21. Di sini kita lihat if kondisi 11, begin, kita mulai programnya dari sini, if lagi uji kondisi. Ya, kondisi 11, kondisi 1.1. Berarti di dalam ini percabangan ini ada percabangan yang 1.1, di dalamnya masih ada percabangan lagi yaitu 1.1.1. Jadi turun-turun seperti terus baru programnya. Nah, di sini ada muncul kembali. Semakin banyak percabangannya akan semakin rumit seperti itu. Ya, paham ya nih ya? Kalau Anda main game, saya yakin cewek cowok sekarang hobinya juga main game. Itu tingkat percabangannya luar biasa sekali, sehingga ketika kita akan berpikiran bagaimana membuat sebuah game itu nanti di dalamnya seperti ini. Karena ada level-levelnya itu, level 1, level 2, level 3 dan seterusnya seperti itu. Kalau dulu saya main game nggak hobi saya, ya nggak ngerti main game. Mobile Legends itu apa ya mudeng aku. Sing iso di-pause ki apa, sing ra iso di-pause ki apa, gak mudeng aku. Ya. Karena nggak hobi main game saya. Itu ya. Ini bentuknya adalah seperti ini, ada kondisi percabangan turun tadi ya, jadi 1 diturunkan 1.1, turun lagi 1.1.1, baru 2, piye? Ya ada gambarnya. Gak ada gambarnya, belum di-share. Oke, tadi kita tutup terus ini ganti dengan share baru. Tadi gambarnya ini yang di depan ya, tadi ini belum ya. Nah ini, kondisi if-nya tadi adalah bentuknya seperti ini, di dalam satu percabangan, di bawahnya masih ada percabangan kembali, sampai nanti yang terakhir. Struktur lebih panjangnya kayak gini. Nah ini. Terus, ini, nah ini studi kasusnya seperti ini, studi kasus ya, studi kasus. Sebuah perusahaan akan memberikan tunjangan anak dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, tunjangan anak. Tunjangan anak akan diberikan jika karyawan statusnya belum menikah, bujang, ya. Kan mau memberikan tunjangan anak, naik bujang dua anak enggak? Kan enggak, maka tidak mendapatkan tunjangan alias tunjangannya adalah 0, seperti itu. Yang kedua, jika karyawan tersebut menikah dan tidak memiliki anak, sudah menikah, tapi kalau nggak punya anak gimana? Ya nggak usah dikasih tunjangan, kan nggak punya anak, ini kan tunjangan untuk anak kan gitu kan. Nah, jika karyawan tersebut menikah dan memiliki anak 1, maka tunjangannya adalah 100.000.
Jika karyawan tersebut menikah dan memiliki anak 2, maka tunjangannya adalah 200.000. Jika karyawan tersebut menikah memiliki anak di atas sama dengan 3, maka tunjangannya adalah 300.000. Artinya apa? Kalau anaknya lebih dari 3, 4, 5, 6, 7 ya anaknya tunjangannya tetap 300.000. Tidak seluruh tunjangan anaknya dikasih tunjangan seperti itu. Nah, skemanya seperti ini. Pertama menanyakan status dulu. Apakah status Anda nikah atau bujang? Ya, statusnya kan 2 itu. Status saya bujang. Oh, kalau bujang berarti tunjanganmu 0 gitu. Statusnya nikah, berarti IP-nya di sini kan ini. Yang pertama menanyakan status dulu. Terus yaitu nikah sama bujang. Dijawab nikah. Kalau gitu anakmu berapa? Kan di sini ada percabangan kembali. Ya, ada percabangan ini ada status, ada percabangan 2 nikah sama bujang. Di dalam nikah ada percabangan yaitu 1, 2, 3, 4 seperti itu. Di bujang tidak ada percabangan seperti itu. Oke, status Anda apa nikah? Anakmu berapa? Gak punya anak, ya tunjangannya 0 sama dengan bujang. Kalau anak Anda 1, berarti tunjangan 100.000, anaknya 2, 200.000, anaknya di atas sama dengan 3, yaitu 300.000. Ini bentuk yaitu percabangan di dalam satu percabangan, skemanya adalah demikian. Terus programnya adalah seperti ini, ya programnya. Tadi sudah kita teruskan penggambarannya seperti itu. Jadi programnya seperti apa? Program seleksi di dalam seleksi. Ini cuma istilah saja, saya katakan seperti itu. Ada yang mengatakan seleksi di dalam seleksi, percabangan di dalam percabangan, atau di dalam yang ini sebetulnya seperti itu. Hanya istilah saja. Usage CRT, unit system yang sudah disediakan oleh Pascal, kita tinggal menggunakan, yaitu kita akan menghapus dengan hubungannya dengan clear screen. Maka kita gunakan usage CRT. Kalau kita menggunakan perintah CLRSR tanpa usage CRT, maka tidak akan jalan. Variabel, di sini ada status, itu tipenya karakter 1 huruf. Anak dan golongan tipenya byte, berarti 0 sampai dengan 255. Nama tipenya string, kumpulan daripada huruf. Gaber itu singkatan daripada gaji bersih. Gapok itu gaji pokok. Tunjangan tipenya adalah real, seperti itu. Program dimulai dari sini. Begin, ya. Clear screen, bersihkan layarnya. Write, PT Langgeng Jaya Abadi. Ini nama PT-nya adalah Langgeng Jaya Abadi. Gak pernah mati ini. Terus Langgeng Jaya, terus abadi, bakok, kekal, dan seterusnya seperti itu. Yang nggak pernah mati ya seperti ini. Nah, Jalan Anyar nomor 99 Semarang. Daftar gaji dan tunjangan Breadland. Petik-petik ini artinya untuk memberi spasi kosong. Berarti antara kopnya dengan ininya ada jaraknya seperti itu. Kalau tidak ada maka nanti tidak ada jarak. Maka kita kasihkan jarak seperti itu. Nama Anda. Readline nama ditampung ke dalam suatu variabel yang bernama nama, di mana nama sudah kita deklarasikan, tipenya adalah string. Write golongan, golongannya sudah ditentukan di sini 1, 2, 3, 4, yaitu readline goal. Ingat ya, golongan 1, 2, 3, 4. Kalau golongannya 5 Pak, ya salah masukannya, harus kita cegah, jangan sampai nanti golongannya 7 seperti itu bisa masuk seperti itu. Statusnya B bujang, K kawin. B itu kalau kita tekan huruf B besar, kalau B kecil nanti juga artinya kawin. Paham ya? B-nya harus B besar. Karena ini membedakan antara masukan seperti ini, membedakan karakter huruf besar maupun huruf kecil. Kalau ditekannya B-nya kecil nanti jadinya kawin. Yang hanya tekan huruf B saja. Selain B itu nanti kawin seperti itu. Readline status. Jumlah anak Anda berapa jumlahnya? Seperti ini jumlah anak Anda, readline anak seperti itu. Kita padukan dengan menggunakan case of dan if. Jadi di sini saya menggunakan gaji pokok dengan menggunakan case. Jika golongannya adalah seperti ini, case golongan 1 maka gaji pokoknya adalah 1 juta, golongan 2 1.500.000, golongan 3 2 juta, golongan 4 yaitu 3 juta. Selain angka 1 2 3 4, tuliskan pesan yaitu input data salah. Tidak diberikan batasan di situ ya, perbatasan di situ. Yaitu pengecualian, kalau 1, 2, 3 selain itu ya 1, 2, 3, 4 maka muncul input data salah seperti itu. Gaji pokoknya sudah kita isi, kita akan isi statusnya. Jika statusnya bujang tadi ya, statusnya bujang maka tunjangannya adalah 0. Ini Indonesia. Nah, ini di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin statusnya bujang anaknya papat. Ronaldo. Nah, gitu. Ini. Jika anak sama dengan 0 berarti tidak memiliki tunjangan, tunjangannya alias 0 juga ya, kan tidak punya anak. Else jika anak sama dengan 1 maka tunjangannya 100.000, else jika anak sama dengan 2 200.000, jika anak tunjangan jika 3 yaitu di atas 3 yaitu 300.000. Di sini saya tulis yaitu 350.000 seperti itu.
Gaber didapat dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Gaji pokoknya berarti di berapa ditambah dengan tunjangan. Clear screen, bersihkan layarnya, write nama Anda, tampilkan namanya tadi siapa yang diisi tadi, golongan 1, 2, 3, nanti muncul golongan, statusnya bujang atau kawin, terus jumlah anaknya berapa, gaji pokok Anda berapa, gaji pokok. Karena ini tipenya real kita gunakan 7, berarti 7 itu jutaan. Kalau nanti gajinya lebih dari puluhan juta ya tambahkan 8. Kalau ratusan juta ya 9 seperti itu. Tunjangan anak berarti 6,2 berarti hanya ratusan ribu. Ya, kalau jutaan Pak tunjangannya ya tambahin 72 seperti itu. Gaji bersih yaitu 72 seperti itu. Nah ini contoh programnya kalau betul dijalankan, nama Anda Budi, golongan Anda 2, status Anda bujang, jumlah anak 0, maka gaji pokoknya adalah 1.500.000. Kalau golongannya A tadi 1 juta, kalau golongannya B berarti ya berapa? Golongan 2 berarti 1.500.000. Statusnya kan bujang, berarti apa? Jumlah anaknya juga 0. Terus tunjangannya juga 0, maka seperti ini. Nah ini, nama Anda Budi, golongan Anda 4. Statusnya kawin, jumlah anak Anda berarti 2. Berarti gaji pokoknya karena golongannya tadi 4 yaitu 3 juta ya. Karena tunjangannya di sini anaknya 2 yaitu tunjangannya adalah 200.000. Maka 3 juta ditambah dengan 200.000 yaitu 3.200.000. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau ini tadi ada yang tanyakan? Saya kira kalau ini tidak ada masalah ya, hanya menampilkan itu saja, tidak ada masalah. Itu memadukan dengan menggunakan case maupun if. Jadi di dalam penyelesaian masalah, apakah kita harus menggunakan case atau menggunakan if itu tergantung daripada programmernya. Yang paling enak yang mana? Saya lebih suka menggunakan case Pak, ya monggo. Saya lebih suka menggunakan if ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah di dalam penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau ada silakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada kita tambahkan sedikit ya. Nah ini, tambahkan pesan tugas Anda adalah memasukkan data dengan benar. Jika diisi dengan golongan selain 1 sampai 4 ya, maka muncul keterangan data salah dan program langsung keluar dari program di bawah. Ini kan tergantung daripada orang yang akan membuat. PT Langgeng Jaya Abadi ada spasi, nama Anda Budi, golongan Anda 7, langsung keluar. Dikira niat iki, wis kon nulis 1 tekan 4 kalau ditulis 7. Nah, langsung keluar saja, input data salah langsung keluar. Kalau model sekarang enggak, Anda diberi kesempatan untuk mengisi sampai betul dengan adanya blok merah. Paham ya? Nah, itu ada blok merah lah. Itu tujuannya untuk mengingatkan, nggak boleh data kosong. Kalau data kosong kok bisa disimpan itu berarti kesalahan programmernya. Data kosong harus disimpan itu ya. Jadi masalahnya seperti itu. Yang kedua, kasus yang kedua, tambahkan kesalahan atau pesan kesalahan. Bagaimana jika data yang diinputkan statusnya bujang tapi punya anak 1 atau anak 2 bahkan lebih dari 3. Tampilkan pesan kesalahan, maaf status Anda masih bujang, anak tidak diinputkan, terima kasih. Mestinya kan seperti itu. Nah itu ya. Ini. Nah seperti ini. Tugas Anda adalah masukkan ini. Golongan Anda adalah 2, statusnya adalah B bujang. Ya. Jumlah anak Anda adalah 7, maka gaji pokoknya 7 ya. Wong bujang kok anake 7. Gitu ya. Bujang lapuk iki jenenge. Nah, ya. Maka tunjangan Anda adalah tetap 0, ya tidak diinputkan. Nah, ini tergantung nih. Jumlah anak Anda 7, terus itu mau keluar juga tidak masalah, tapi kalau di sini langsung oh bujang kok anaknya 7 langsung aja diisi tunjangannya 0, nggak boleh seperti itu. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini studi kasus yang kedua. Ini tadi studi kasus yang kedua. Penjualan tiket kereta api dari Semarang dengan tujuan Jakarta, Bandung maupun Surabaya dengan harga tiket memperhatikan kelas masing-masing. Jika tujuannya ke Jakarta, ya tujuannya kan ada 3, Jakarta, Bandung dan Surabaya, berarti ada 3 percabangan kan ya. Nah, percabangan yang pertama Jakarta, kalau kelasnya VIP bayarnya 300.000, kalau kelasnya bisnis yaitu bayarnya 250, kalau kelasnya ekonomi 150. Nah, jika tujuannya ke Bandung, kelas VIP-nya adalah 200.000, kelas bisnis 150.000, untuk kelas ekonominya adalah 100.000. Ke Surabaya VIP-nya 200.000, kelas bisnisnya harganya adalah 100.000, kelas ekonomi maka harganya adalah 50.000. Nah, kalau kita lihat bentuknya adalah seperti ini ya, flowchartnya.
tujuan di sini ada Jakarta, Bandung sama Surabaya. Ada 3 kan? Di Jakarta juga dipecah menjadi 3 lagi, di Bandung juga sama. Alhamdulillah. Oke ya, kita lanjut. Bentuknya sama ya, tidak ada bedanya. Tadi Jakarta seperti itu ya, ada 3 percabangan. Di dalam Bandung juga ada 3 percabangan, Surabaya juga 3 percabangan. Bentuknya seperti ini. Jadi di dalam percabangan pertama tujuan, terus percabangan kedua adalah tujuannya sendiri, yaitu ada bentuknya kelasnya seperti ini. Jadi ada tujuan terus sama kelasnya seperti ini. Nah, di sini kita gunakan contoh seperti ini, yaitu ya, seleksi di dalam seleksi yaitu kereta api ekspres super cepat dari stasiun Tawang Surabaya tujuan Jakarta ya. Kita tuliskan ini aja, kota tujuan A Jakarta, B Bandung, C Surabaya. Kelasnya adalah B bisnis, E ekonomi seperti itu. Nah, sudah masuk aja. Jika tujuannya adalah A, ini tujuannya A itu berarti ke Jakarta tadi ya, dan kelasnya adalah BIP, maka bayarnya sekian. Kalau kelasnya bisnis berarti bayarnya sekian. Ini kelas ekonomi. Kalau tujuannya ke Bandung, kelasnya BIP bayarnya sekian, kelasnya bisnis sekian, ekonominya sekian, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini. Hasilnya kalau benar nanti program itu kereta api ekspres super cepat ya dari stasiun Tawang Semarang dengan tujuan Jakarta, Bandung, Surabaya. Kota tujuan A Jakarta, B Bandung, C Surabaya. Sama milih A, berarti kota tujuannya adalah ke Jakarta. Kelas PIP ya, kelasnya PIP, kelas bisnis maupun kelas ekonomi. Sama milih kelasnya adalah B, berarti bisnis ke Jakarta dengan kelasnya bisnis yaitu 250.000. Kalau di sini yaitu tujuannya ke Bandung, kelasnya adalah VIP, maka bayarnya adalah 200.000. Nah, ini latihan saja di rumah. Anda punya waktu untuk latihan di rumah ya, silahkan digunakan untuk latihan dengan sebaik-baiknya, yaitu membuat ini aja. Buatlah sebuah program untuk menganalisa masukan 3 buah bilangan. Ya, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Tampilkan hasilnya. Analisanya gimana? Masukkan angka 2, angka 3 sama 4. Hasil analisanya berarti bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan yang kedua. Ya ini kan 2 kan lebih kecil daripada bilangan yang kedua. Dan bilangan yang kedua lebih kecil daripada bilangan yang ketiga. Dimasukkan 4, 1, 3. Berarti analisanya bahwa bilangan yang pertama lebih besar daripada bilangan yang kedua, betul. Dan bilangan kedua lebih kecil lebih besar daripada bilangan yang ketiga. Tetapi bilangan ketiga lebih besar daripada bilangan yang kedua. Nah, ini analisanya seperti ini. Nanti terus gitu ya, dimasukkan yang terakhir akhirnya sama, yaitu 555, ketiga bilangan tersebut adalah sama. Seperti itu. Itu adalah analisanya adalah seperti itu. Jadi ini tidak ada rumusnya, yang bisa menyelesaikan ya kita berpikir ada berapa, nanti kalau kita coba, loh ada yang salah, error, ya kita perbaiki kembali. Ini cara program adalah seperti ini, kita melakukan analisa di awalnya seperti itu. Ini ya, analisnya 3 bilangan acak. Ketikkan bilangan yang pertama 3, bilangan yang kedua 5, bilangan yang ketiga 8. Hasilnya adalah bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua, tetapi bilangan yang kedua lebih kecil daripada bilangan yang ketiga. Orang tetapi ya, dan bilangan kedua lebih kecil daripada bilangan yang ketiga. Latihan yang kedua. Rancanglah sebuah program untuk pelanggan air di mana ditetapkan untuk pembayaran, yaitu identitas pelanggan, ID PLG. Kita kasih diinputkan. Nama pelanggan input. Jika kode pelanggan yaitu pengguna air ya, penggunanya adalah R1 untuk rumah tangga, R2 yayasan sosial, R3 usaha kecil dan R4 adalah usaha besar. Jika kode pelanggan yaitu biaya meternya adalah R1, maka biayanya sekian. Kalau rumah tangga itu murah ya 2.000 per meter kubiknya. Kalau rumah tangga itu yaitu R2 itu 2.500, R3 adalah 5.000, R4 adalah 8.000. Meternya adalah yaitu pemakaian adalah meter kini dikurangi dengan meter lalu. Maka ketemu yaitu pemakaian adalah meter kini dikurangi itu, maka akan ketemu yaitu biaya meternya yaitu pakai dikalikan dengan biaya per meter. Ini kembangkan program di atas dengan memperhatikan kode langganan yaitu R1 rumah tangga, R2 yayasan sosial, R3 usaha kecil, dan R4 usaha besar. Kode langganan biayanya adalah seperti ini. Ya.
Biaya per meternya adalah seperti ini. Jika kurang dari 10 maka adalah 15.000. Jika di atas 10 kurang dari 20 adalah ini, yaitu 2.500. Jika di atas ini maka 4.000, di atas ini adalah 6.000. Saya masuk ke sini tujuannya satu, mengingatkan kepada Anda semuanya bahwa di masa usia remaja Anda itu kadang-kadang tidak peduli dengan yang namanya listrik dan air. Terutama dibayar di kota. Kemarin saya sampai heran sama teman saya. Ya, bahasa saya, Anda kok bayar listrikmu kok bayar apa itu? Kalau listrik bukan listrik ya. Airnya sampai segini, pasti ada yang salah itu. Kalau bayarnya sampai 500.000 per bulan, itu pasti ada satu yang salah. Anakmu piro, anaknya loro, tak kecuali nek kowe bediro, aduh saya gak ngerti nek keramas terus ya ora roh aku ngono. Jawab ya gitu toh. Nah itu ya, kayak itu. Mestinya tidak sampai. Nah itu karena terjadi, itu karena overload. Betulnya seperti ini. Saya nggak bawa spidol ini. Maksudnya gini ya. Kalau kita membayar listrik sama membayar air itu, makanya kita hati-hati seperti ini. Dulu itu banyak yang belum tahu ngitung seperti itu, tetapi saya tekankan kepada calon remaja putri dan calon ibu, itu harus paham betul. Ya. 10 tahun atau 20 tahun yang lalu banyak menanyakan, kira-kira listrik entek piro, itu masih banyak menanyakan seperti itu. Ya, remaja putri dan calon ibu itu seperti itu. Apalagi ibu rumah tangga, Pak minta uang untuk bayar listrik, berapa listriknya? Ya nggak tahu kan belum dibayar, mintai berapa? 500.000, padahal habisnya cuma 200.000. Karena nggak bisa menghitung. Kalau bisa menghitung itu dengan pasti, oh per meternya sekian, harganya sekian, maka akan ketemu sekian. Itu cara ngitungnya seperti itu. Sekarang kita akan diajak berpikir seperti ini. Kalau kita menggunakan air di bawah ya kurang dari sama dengan 10, kurang dari sama dengan 10 ya. Anda di rumah ya, pakai yang pam itu loh. Kecuali kayak nggonku no, adusnya ning kali, beda ceritanya ya. Karena airnya melimpah-limpah, adusnya ning kali gitu loh. Nah, itu beda lagi ya. Nah, itu nggak pakai air pam ya. Nah, seperti itu. Itu kalau Anda memakai satu, ini kan kadang-kadang ada yang orang yang paham toh, punya rumah 2 atau punya rumah 3 ditinggal pergi gitu loh, airnya dimatikan. Sebetulnya bayarnya satu, memakai sehari itu, 1 bulan itu 1 meter kubik atau 9 itu bayarnya podo, paham? Ya, kalau Anda menggunakan air itu loh, air di sini ada keran itu ya, meteran kubiknya itu dalam 1 bulan itu habis 1 meter, 1 meter kubik dalam 1 bulan, ataukah dalam 1 bulan itu habisnya 9 ya 9 meter kubik, itu bayarnya podo. Katakanlah bayarnya itu saya tulis hingga 15.000 seperti itu, 15.000. Paham ya ini ya? Nah. Terus kalau bayar yang kedua, katakanlah pemakainya 15.000. Katanya kok 15.000, pakainya 15. Ya, pakainya 15. Nah, kalau pakainya 15 bayarnya gimana? Itu beda lagi dengan yang kalau sudah di atas 10 beda. Ya, kalau sudah di atas 10 beda. Pakainya berapa 15? Kalau 15 berarti dibayar dulu yang 15.000 dulu. 15 dikurangi 10, sisanya berapa? 5 kan? Nah, 5 itu nanti yang dikalikan dengan sisa meter ini. Ya, dikalikan dengan ini, yaitu per meternya adalah 2.500. Ya, per meter kubiknya. Mau pakainya berapa? 15. Berarti yang 15 dikurangi 10, berarti yaitu 5. Yang 15, 10 yang pertama tadi, pemakaian 10 pertama tadi 15.000 ditambah dengan pemakaian yang kedua, yaitu berapa tadi? 5 dikalikan dengan 2.500. Berarti berapa? 12,5. Berarti itulah bayarnya, yaitu 15.000 ditambah dengan 12.500, yaitu 27.500. Paham? Kalau pakainya 11, ya 15.000 ditambah dengan 2.500 gitu loh. Kalau 19, ya 9 dikalikan dengan 2.500 ditambah dengan 15.000 seperti itu. Kalau makanya 45, nah kalau makanya 45 berarti tahapnya ada 3 tahapan. 45 dikurangi 10, bayar dulu 15.000 dulu, paham? Terus setelah itu masih ada sisa berapa? 30 kan? 30 dikurangi 10 lagi, bayarnya yaitu 2.500, 25.000. Berarti 15 ditambah dengan 25, 40. Terus masih ada sisa 25. 25 dikurangi 10, yaitu bayarnya yang keempat adalah 40.000. Berarti tadi 40.000 ditambah dengan 40, 80.000. Masih ada tambahan lagi yang ketiga yaitu 6.000, yaitu
60.000. 60.000 tambah 40.000 adalah 100.000. Seperti itu. Sisanya berarti 5. 5 dikalikan dengan biayanya per meternya adalah 8.000. Nah, semakin tinggi kita pemakaian itu, maka akan semakin mahal juga pemakaian listrik maupun air kita gitu loh. Makanya hati-hati. Ya tapi kalau kita memang remaja kadang-kadang sakar PDW ya itu sudah ditinggal gitu aja gitu ya. Anak-anak kan gitu seperti itu. Anakku seharian yo kipas kalau nggak dimatikan yo melaku terus. Dari subuh sampai subuh ya tetap jalan gitu terus. Ya itu ya. Nah itu. Nang bangun sholat subuh ya. Ya nggak dimatikan, tidur lagi. Anak kalong. Ya, anak kalong. Nah, itu aja. Nah, tidur itu kan sudah subuh ya padha karo itu toh, kelelawar itu. Kan sudah subuh baru tidur. Kalau belum subuh ya belum tidur. Sudah sholat subuh belum? Sudah. Ya baru kalau sudah tidur lagi. Nanti bangunnya siang. Siang pas sholat zuhur. Nanti bangun lagi sholat asar lagi. Nah, lagi malam lagi, begitu maghrib lagi melek lagi sampai pagi lagi gitu. Nah ini. Anak-anak remaja itu seperti itu. Jadi ya kipas itu kalau nggak dimatikan ya itu akhirnya jadinya biayanya boros. Begitu juga dengan air. Makanya hati-hati penggunaan listrik dan air di sini. Ini pesannya hanya seperti itu aja. Nah, jadi nanti tabelnya seperti ini, ya. Kalau pelanggan itu R1 namanya gadis. Kode langgannya adalah R1 berarti rumah tangga. Biaya per meternya adalah 2.000 seperti itu. Meter kininya 100, meter lalunya adalah 88. Berarti pemakaiannya adalah meter kini dikurangi meter lalu yaitu 12. Biaya adalah 10.000 ya, 10.000 tadi. Terus sisanya adalah tadi 2 ya. Kan 12 kan, 12 dikurangi 10 kan 2. 2 dikalikan dengan 2.000 ketemu. Berarti biayanya sekian, kelebihannya adalah 4.000. Jadi bayarnya adalah 14.000. Kelebihan yang kedua adalah 2.500, kelebihan yang ketiga 4.000, kelebihan yang keempat 7.000. Ini contoh saja ya. Nah, realnya lebih mahal lagi. Kalau realnya lebih mahal lagi. Sehingga kita akan total bayarnya berapa? Ini kebetulan kita pakainya hanya 12. Nah, kalau pakainya 45 tadi sampai di sini kan gitu. Maka tingkat mahalnya semakin tinggi seperti itu. Nah, ini latihan ya. Rancang program jika ini keterlambatan pengembalian pada hari pertama didenda seperti ini. Contoh-contoh program aplikasi untuk membuat sebuah ini. Program itu nantinya ke depan yang Anda bangun itu kan seperti ini. Kayak gini tuh aja. Nah, kasus-kasus yang ada di itu ya. Bentuknya seperti ini. Penutup, percabangan terserang merupakan penyelesaian seleksi yang paling kompleks di antara percabangan yang ada, karena harus memperhatikan betul kondisi yang akan diseleksi dalam pernyataan yang ada. Perancangan akan semakin menjadi kompleks manakala fungsi percabangan digabung dengan fungsi yang lain seperti perulangan maupun yang lain. Oke, terima kasih. Kalau ada yang bertanyakan silahkan, monggo. Silahkan kalau ada yang bertanyakan yang dari Kendal, Ungaran. Dari kampus Kendal ada yang tanyakan? Halo, kampus Kendal? Kampus Kendal ada yang tanyakan? Tidak ada tanyakan. Dari Ungaran? Ungaran nggak ada ini kelihatannya. Yang dari Zoom ada Mas Ahmad Febrianto, Hariska, Esan Pratama, Septia Nasaroh, Wiferen, Nahar. Ada yang tanyakan? Belum ada? Ya enggak. Ya oke, yang dari sini secara langsung ada yang tanyakan?